Halo Ibu, selamat sore Bu. Halo Pak, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Tidak mengganggu kah? Oh baik, Tidak Pak, tidak mengganggu kah? Ada kesibukan? tidak Pak. Kebetulan saya Oh, lagi maksudnya duduk-duduk santai. bisa bisa minta waktunya sebentar? Bisa Pak. Ada perlu apa Pak? Oke, oke, makasih sebelumnya ya, karena Ibu Isabella sudah meluangkan waktunya untuk saya. Ya, ini Bu, eh, saya ada apalah, ada situasi-situasi yang perlu saya diskusikan atau berbagi dengan Ibu Isabella terkait apa Bu, eh, proses pembelajaran saya di dalam kelas, gitu Bu. Iya, iya Pak. Bagaimana Pak? Gini Bu, jadi selama ini kan saya sudah apa ya, sudah mau mulai memadukan media-media pembelajaran yang menarik dalam pembelajaran saya di dalam kelas. Jadi selama ini saya ya sering memutar video pembelajaran dan sering menggunakan apa namanya video-video yang menarik lah yang membuat siswa itu semangat dalam belajar mereka. Namun kok saya lihat beberapa bulan terakhir ya, awal-awalnya sih semangat mereka ya, yang tadi. Iya Pak, ya. Tapi begitu apa namanya, begitu mereka berapa bulan sudah melalui atau melewati proses pembelajaran yang sama, jadi kebanyakan banyak sudah yang jenuh. Iya. Saya mau ini, itu yang saya apa namanya, stres juga ini. Mau cari alternatif apa sudah. Oh, Itu baik Bu. begitu Pak. Hmm, iya. Tapi memang Pak ini sudah luar biasa sekali ya Pak. Penggunaan teknologi dalam Iya. pembelajarannya itu saya harus angkat Iya jempol Bu. ini. Karena jarang apa guru-guru itu yang apa aktif menggunakan media pembelajaran seperti proyektor itu dalam pembelajaran. Tapi Iya iya. selama ini Bapak ini hanya menggunakan video saja Pak dalam pembelajaran yang Bapak laksanakan selama ini. Iya Mungkin ada memang sih bukan hanya metode-metode yang lain penyajian materinya memang sih video itu. memang sih saya sudah apa namanya sudah tetap ada juga apa namanya selain video pembelajaran ya saya tayangkan materi dalam bentuk PPT juga memudahkan mereka. Tapi juga kadang ini uh, menggunakan apa namanya diskusi setelah mereka nanti misalkan kayak nonton sesuatu ya, lalu saya bagi mereka dalam kelompok untuk bagaimana sih tanggapan mereka terhadap video yang baru baru mereka selesai nonton seperti itu. Itu selama ini yang saya lakukan Bu. Tapi di sini siswa itu hanya melihat video Pak. Setelah melihat video mereka berdiskusi. Seperti itu yang Bapak buat selama ini. Iya, jadi modelnya seperti itu Bu. Jadi uh, makanya saya begitu awalnya sih bagus itu, maksudnya kan mereka senang. Jadi materi-materi yang sebenarnya sulit, tapi Iya, iya. kalau ketika itu dikemas dalam bentuk PPT dan juga video pembelajaran, jadi lebih mudah untuk mereka. Tetapi lama kelamaan kok ini jenuh. Jadi awalnya Baik. berapa bulan itu semangat itu. Mungkinkah saya harus ini Bu? Saya harus cari alternatif lain ya, yang lebih ya bagaimana bisa membuat mereka gairah lagi dalam belajar di kelas. Baik, memang begini Pak. Terkadang kita guru ini berpikir bahwa penggunaan video dalam pembelajaran itu sebagai salah satu sumber belajar yang sangat menarik bagi siswa. Iya. Selama ini memang banyak yang berpikir seperti itu. Tapi memang kenyataannya video pembelajaran itu ada juga kelemahannya. Oh, Selain menarik pembelajaran, membuat pembelajaran menjadi menyenangkan, ada juga kelemahannya. Mungkin dalam
kegiatan pembelajaran selama ini ketika siswa itu sudah menonton terus mereka berdiskusi, apakah Bapak juga ikut menjelaskan kembali materi yang Bapak jelaskan itu dalam medianya secara konkret, misalnya dalam media apa yang Bapak bawa dalam kelas itu, selain siswa itu menerima dari video tadi, dari video pembelajaran. Iya, gini Bu, memang saya tetap jelaskan kembali ya, jelaskan kembali. Cuma kan karena kadang juga limit waktu tidak pas, dan juga apa namanya, karena memang kan saya sudah kemas itu sebenarnya. Jadi mungkin saya sudah kemas sedemikian rupa dalam video pembelajaran. Memang saya di bagian akhirnya saya selalu jelaskan kembali itu, jelaskan secara terperinci ya maksud dari video tadi atau materi-materi yang saya kemas dalam video pembelajaran. Nah itu yang saya lakukan. Hanya yang saya pikirkan ini, apakah saya perlu mencari strategi lagi ini untuk tidak harus berupa video lah, maksudnya video, tetapi bagaimana strategi yang baru untuk mereka lebih tertarik dalam pembelajaran saya begitu. Baik, kira-kira Bapak sudah ini memikirkan apa strategi yang bagusnya setelah Bapak mengevaluasi kegiatan pembelajaran menggunakan video itu selama ini? Kira-kira Bapak sudah memikirkan apa strateginya itu yang tepat, yang lebih lebih menarik lagi minat siswa supaya mereka itu tidak bosan dengan hanya menonton video pembelajaran saja? Iya Bu, saya sudah pikirkan itu sih, sudah ada rencana sih. Bagus tidak kalau misalkan saya kolaborasikan dengan semacam game dalam pembelajaran ya. Jadi di game terus juga saya buatkan dalam bentuk kelompok sehingga di situ kita bisa melihat mereka aktif, tidak ada lagi yang menonton fokus pada satu satu layar saja, tetapi mereka berbagi dengan kelompok. Selama ini kan saya jarang melakukan itu sehingga tidak bisa, memang banyak yang siswa yang tidak aktif dalam kegiatan atau sudah bosan karena mereka tidak dilibatkan. Mungkin kalau dibentuk dalam diskusi kelompok terus sama padukan dengan permainan, mungkin itu yang lebih menarik juga ya Bu ya. Sehingga mungkin iya Pak, lebih senang. luar biasa sekali itu strateginya Pak. Saya rasa itu strategi yang sangat luar biasa, dan mungkin Bapak itu sudah tahu tentang pembelajaran berdiferensiasi itu. Saya rasa Bapak itu sudah memikirkan rencana untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang akhir-akhir ini sih saya sudah ini Bu, saya sudah memang saya melihat bahwa ya banyak alternatif ya. Saya selama ini merenung ternyata strategi ini juga yang bisa membuat siswa itu lebih tertarik, lebih bersemangat dalam belajar ya. Terutama menghilangkan rasa jenuh dalam pembelajaran ya. Jadi melalui game, melalui diskusi kelompok, apalagi kalau misalkan kelompoknya tidak terlalu misalkan satu kelompok itu 2 atau 3 orang, otomatis mereka diberi kesempatan untuk bagaimana mereka mampu berkolaborasi mandiri juga ya. Jadi kalau selama ini kan mungkin saya hanya tayangkan di depan, jadi siswa hanya duduk per mejanya masing-masing, sehingga mereka kadang ya hanya siswa tertentu yang biasa aktif saja yang berbicara atau yang berkomentar dalam kelas, sementara yang lain tidak. Jadi mungkin saya rubah ini strateginya. Iya. Iya Pak. Media pembelajaran ya mungkin saya setuju bagus, tapi sekali-sekali. Tapi bagaimana mereka libatkan mereka dalam setiap pembelajaran itu. Mungkin itu Bu. Kayak lebih Pak, lebih itu yang saya rencana saya eksekusi Bu. Iya Pak, bagus. Itu luar biasa sekali itu strateginya Pak. Saya rasa itu sangat menyenangkan dan membuat siswa itu lebih aktif dan cepat tidak merasa bosan. Iya Bu, iya Bu. Baik Pak, berkaitan dengan strategi yang Bapak ingin lakukan itu, kira-kira kapan Bapak mau terapkan itu?
Sebenarnya saya sudah ini Bu, sudah di minggu kemarin, cuma saya masih bingung-bingung ini. Makanya saya tadi saya cari waktu untuk ini dulu. Rencana saya ini, saya mau berbagi dulu apakah memang bagus atau tidak ini. Makanya tadi saya sudah di awal saya sudah sampaikan ke Ibu Isabella bahwa saya punya rencana seperti ini. Jadi rencananya sekitar minggu depan ini, Bu. Minggu depan konsepnya. Ya. Konsep untuk implementasinya, ya. Harapannya Berarti memang rencananya Bapak itu dalam setiap materi pembelajaran yang Bapak berikan ya, Bapak selipkan video dan juga permainan seperti itu. Iya, itu Bu. Saya sudah mencari beberapa game yang memang tujuannya untuk menyenangkan mereka. Lalu rencana terapkannya itu sesuai yang saya harapkan ya, sesuai saya konsepkan bahwa memang tujuannya rasa jenuh mereka, kurang semangatnya mereka dalam belajar, itu saya kurangi dengan strategi ini. Berarti harapan Bapak dari penerapan strategi ini itu Pak? Ya tentu saja begini Bu, saya kan memang karena berangkat dari rasa jenuh tadi, jadi saya mencari alternatif solusi. Harapannya melalui strategi ini, jadi pertama semangat anak tidak lagi diam saja di dalam kelas, tidak, mereka harus aktif. Jadi mereka yang memulai, jadi mereka harus bergerak di dalam, maksudnya dalam arti bergerak dalam berpikir ya. Jadi bukan hanya diam saja, tetapi juga ada harapan yang lain bahwa mereka harus bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan teman-temannya. Jadi bukan hanya berapa bintang saja dalam kelas, tapi harapannya mereka semua jadi bintang. Jadi jangan kalau selama ini kan saya anggap ini saja yang aktif, ini saja yang aktif, berapa orang. Tapi harapan saya melalui strategi ini mereka semua jadi bintang, aktif semua dalam kelas. Seperti itu Bu. Itu harapan saya. Luar biasa sekali itu Pak. Bapak itu mampu menemukan sendiri solusinya tadi. Itu sangat keren itu. Dan saya rasa apa yang akan Bapak lakukan itu sangat berdampak bagi guru lain. Dan saya yakin dan jamin itu pasti guru-guru lain itu akan belajar dari Bapak itu, praktik baiknya. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Iya. Oh ya Bu. Iya. Terima kasih loh Bu sudah bersedia mendengarkan beberapa hal yang tadi saya ingin diskusikan. Iya Pak, sama-sama. Saya jadi lebih semangat ini, lebih semangat. Kedepannya kita akan sharing-sharing ya Pak. Oke. Kedepannya juga kita akan lebih sharing lagi. Saya juga akan ada hasil implementasi saya nanti dalam kelas saya akan share Bu. Iya Pak, ditunggu ya Pak. Ditunggu Pak. Siap Bu, terima kasih sebelumnya Bu Isabella. Iya, makasih Bu. Iya. Selamat sore.